Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mulai sekolah minggu kami. Tolong pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Siap untuk memuji Tuhan? Ayo adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Oke?
Tuhan Yesus hadir ya di setiap rumah kami, dalam hati kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah Engkau. Amin. Cinta
Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berharap bahwa kalian dan keluarga kalian dalam penyertaan Tuhan Yesus dan juga sehat selalu. Hari ini Kak Agnes akan bercerita tentang seorang nabi Tuhan yang sangat setia. Siapa dia? Namanya adalah Nabi Yeremia. Pada waktu itu adik-adik, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia. Pesan Tuhan yang disampaikan pada waktu itu ada 2. Pesan yang pertama, Tuhan akan menyerahkan kota Yerusalem kepada orang Babel atau kerajaan Babel. Siapa yang tetap tinggal di kota Yerusalem akan mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Pesan yang kedua, Tuhan memperingatkan Raja Sedekia untuk menyerahkan diri kepada perwira Babel pada saat penyerangan nanti. Jika tidak, ia tidak akan diberi belas kasihan. Keluarganya akan diambil dan kotanya pun akan dibakar. Mengapa demikian adik-adik? Kenapa Tuhan sampai punya rencana tersebut? Ternyata adik-adik, Tuhan Allah sangat sedih dan juga marah kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah lain. Dan pada saat Nabi Yeremia mengingatkan mereka, malahan Nabi Yeremia itu ditolak adik-adik, dipenjarakan, diusir, bahkan dituduh sebagai nabi palsu, dan juga mengalami banyak penganiayaan fisik karena pesan Allah yang disampaikannya. Gimana dengan Raja Sedekia? Apakah dia mendengarkan kata-kata Tuhan? Sama dengan rakyatnya, Raja Sedekia juga tidak mau mendengar perintah Tuhan melalui Nabi Yeremia. Dan nantinya Tuhan akan menghukumnya. Ketika para pejabat raja mendengar kata-kata Nabi Yeremia, mereka juga dipenuhi dengan amarah. Karena menyerah kepada Raja Babel itu memang bukanlah pilihan mereka. Mereka sama sekali tidak pernah merencanakan tentang hal tersebut. Jadi adik-adik, mereka menuduh Nabi Yeremia di hadapan raja. Raja, dia pasti pembohong. Dia menjatuhkan semangat semua orang. Jika kita tidak menyingkirkan dia, maka prajurit kita akan mudah menyerah di saat pertempuran nanti. Bunuh dia saja, Raja. Adik-adik, raja pun mendengarkan mereka. Jadi raja bilang, maju dan lakukanlah apapun kepada Yeremia. Ketika para pejabat raja menemukan Yeremia, mereka menangkapnya, melemparkannya ke sebuah sumur yang sudah rusak dan kosong, di mana ia mulai tenggelam dalam lumpur dan nantinya dibiarkannya mati. Pada waktu itu adik-adik, Yeremia adalah satu-satunya orang di dalam sumur yang kosong itu. Tetapi ternyata ada satu pribadi lain yang menemaninya. Siapa dia adik-adik? Ternyata Allah menemani Yeremia di dalam sumur tersebut. Dan Allah juga merasakan apa yang Yeremia rasakan. Kemudian ada seorang pelayan istana raja, seorang dari Ethiopia yang bernama Ebed Melek, mendengar tentang keadilan yang telah dilakukan orang-orang terhadap Nabi Yeremia. Dia memberanikan diri untuk menghadap raja dan berkata, "Raja, mohon kasihanilah Nabi Yeremia, karena dia diperlakukan dengan tidak adil. Jika kita tidak menolongnya,
maka dia akan mati. Kali ini ternyata raja memutuskan untuk membela Nabi Yeremia, adik-adik. Dia memerintahkan kepada Ebed-Melek untuk membawa 3 orang lain bersamanya dan mengangkat Nabi Yeremia keluar dari sumur. Cepat bawalah 3 orang bersamamu dan angkatlah dia sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ebed-Melek pun segera meresponnya. Adik-adik, untuk melakukan hal ini tidak mudah loh. Karena dia harus mempertaruhkan nyawanya. Gimana kalau tentara-tentara raja itu akan tahu? Nyawanya bisa terancam, adik-adik. Tapi karena belas kasihannya kepada Yeremia, Ebed-Melek melakukannya dengan berani. Dia pergi ke sumur tersebut dan mengangkat Nabi Yeremia bersama dengan 3 orang yang lain. Tuhan memuji akan keberanian Ebed-Melek, adik-adik. Dan saatnya nanti pasti Tuhan akan memperhitungkannya. Setelah Ebed-Melek dan 3 orang lain mengangkat Nabi Yeremia dari sumur tersebut, mereka menempatkan Nabi Yeremia di tahanan penjara istana lagi, di mana ia tinggal, dan sampai raja memanggilnya untuk bertemu dia. Pada saat bertemu, raja bertanya kepada Yeremia, "Yeremia, aku perlu mendengar pesan Tuhan. Tolong katakan kepadaku semuanya. Jangan menahan apa-apa, jangan ada yang disembunyikan." Yeremia khawatir pasti raja akan membunuhnya ketika mendengar hal yang dikatakannya. Tetapi karena raja berjanji bahwa dia tidak akan melukainya, maka Nabi Yeremia akan menceritakannya. Walau sebenarnya Nabi Yeremia itu ragu, adik-adik, akan janji raja, tetapi dengan keberanian dan keteguhan hati, akhirnya Nabi Yeremia mengatakan kebenaran dan menyampaikan peringatan yang tegas dari Allah kepada raja. Walaupun sebenarnya risikonya adalah kematiannya sendiri. Akhirnya Yeremia menyampaikan pesan kepada raja sebagai berikut. "Raja, pesan Allah semesta alam, Allah Israel yang maha tinggi adalah sebagai berikut. Saat ada pengepungan Raja Babel nanti, jika engkau keluar dan menyerahkan diri kepada perwira Babel, maka nyawamu dan keluargamu akan terpelihara. Tetapi jika tidak, kota ini akan dihanguskan, dan kamu juga tidak akan luput dari tangan mereka." Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Pada saat tahun ke-19 pemerintahan Raja Sedekia, Raja Babel yang bernama Nebukadnezar benar-benar datang dan menyerang untuk merebut kota Yerusalem. Pada waktu itu, Raja Sedekia bukannya menyerahkan diri kepada perwira Babel seperti yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Yeremia, adik-adik. Tetapi dia ketakutan dan melarikan diri. Akibatnya, Yeremia ditangkap dan matanya dibutakan. Para pembesar kerajaan dan juga anak-anak Sedekia juga dibunuh, dan istana pun dibakar. Bagaimana dengan Yeremia, adik-adik? Apakah dia juga dibunuh oleh musuh? Ternyata tidak, adik-adik. Nabi Yeremia dibiarkan hidup. Bagaimana dengan Ebed-Melek? Apakah dia dibunuh oleh tentara Babel? Tidak, adik-adik. Tuhan menghargai kebaikan yang dilakukannya terhadap Nabi Yeremia. Ebed-Melek juga dibiarkan hidup oleh tentara Babel. Dari firman Tuhan hari ini, adik-adik,
Pelajaran yang bisa kita ambil adalah 1. Milikilah integritas di dalam hidup ini, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia dan juga Ebed-Melek. Integritas berarti melakukan hal yang benar dimanapun, baik dilihat orang maupun tidak dilihat oleh orang lain. Pesan yang kedua adalah, jadilah garam dunia atau berkat bagi orang lain, seperti yang telah dilakukan oleh Ebed-Melek kepada Nabi Yeremia. Pesan yang ketiga, teladan dari ketaatan Nabi Yeremia mendatangkan perlindungan oleh Allah yang sempurna. Pesan yang keempat, sebaliknya, ketidaktaatan Raja Sedekia akan firman Tuhan mendatangkan kemalangan bagi dia. Sebagai penutup, adik-adik, kakak mengajak adik-adik semua untuk mentaati firman Tuhan. Kalian juga harus memiliki integritas di dalam diri kalian dan jadilah berkat bagi orang lain. Di masa pandemi ini, di mana adik-adik tinggal di rumah setiap hari, jadilah berkat bagi orang tua kalian masing-masing. Bantulah orang tua saat adik-adik ada kesempatan untuk melakukannya. Dan juga berdoalah untuk orang tua kalian dan juga untuk bangsa kita. Amin adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, Engkau mengajarkan setiap kami agar kami memiliki integritas di dalam diri kami masing-masing. Tolong kami Tuhan untuk berani melakukannya, berani membela kebenaran, dan juga Tuhan menyatakan diri kami sebagai orang-orang yang taat kepadamu, baik dilihat maupun tidak dilihat orang. Jadikan kami juga Tuhan berkat bagi orang lain, di dalam keluarga kami, di dalam sekolah kami, maupun di bangsa ini. Ajar kami untuk memiliki hati dan belas kasihan, berdoa bagi bangsa ini. Tuhan, mari Bapa, Kau pulihkan bangsa kami, Kau pulihkan kondisi bangsa kami, sembuhkan segala sakit penyakit yang ada di negeri kami, sembuhkan semua pasien yang ada. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang berdaulat atas negeri kami, dan kami tetap berharap kepadamu bahwa satu saat nanti segala yang baik yang dari Tuhan pasti akan terjadi. Ajari kami juga ya Tuhan untuk setia kepadamu di sepanjang hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, gimana tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Masih semangat? Gimana kakak Yuli? Wah, luar biasa Kak firman-Nya hari ini. Dan kakak yakin pasti adik-adik semua yang di rumah pasti semangat. Seperti firman kita hari ini. Gimana Kak Jimmy? Ya, kita harus rajin berdoa, baca firman, dan memberitakan firman. Seperti Nabi Yeremia yang menjadi pelaku firman Tuhan. Nah adik-adik, selama masa di rumah, jangan lupa untuk jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, selalu cuci tangan, istirahat yang cukup, dan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Iya ya, dan terus tetap semangat untuk belajar adik-adik ya, walaupun di rumah. Oke, Tuhan berkati. Kita berdoa dan kita minta berkat Tuhan yuk. Mari kita angkat kedua tangan. Adik-adik yang disayang oleh Tuhan, Tuhan memberkatimu, Tuhan mengasihimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga, di dalam Tuhan Yesus, dan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan Amin. Masih tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati. Bye.